Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada hari ini, Selasa 26 September 2023 dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galanginya Abembase. Pada pagi hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum kita melaksanakan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita, untuk kita bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami hanya naikkan bagi-Mu ya Allah. Sebab Engkau Allah yang layak menerima semua pujian dan pengagungan penyembahan dari kami umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersembah sujud, kami bersyukur untuk kasih setiap pemeliharaan Tuhan yang sungguh lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami, meluputkan kami dari segala yang jahat, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali, menikmati udara, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika firman Tuhan diperdengarkan, maka kami yang menerimanya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap daripada kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau mengurapi bibir hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama diambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku." Dan yang kedua terambil dari Markus 5 ayat yang ke-19. "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Perenungan firman Tuhan diberikan tema mewartakan kasih setia Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah ditimpa masalah? Dan bagaimana kita memandang masalah itu? Setiap kita pasti pernah ditimpa masalah hidup. Entahkah itu kekurangan ekonomi, sakit penyakit, kegagalan yang mungkin membuat kita semakin tenggelam dalam masalah hidup. Dan apabila kita memandang masalah itu lebih besar dari kuasa Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang lemah dan kalah. Namun sebaliknya, jika kita memandang kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi, maka percayalah, Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi semuanya itu. Saat kita mau setia dan mau mendengarkan suara Tuhan, kita kuat menghadapi segala pergumulan hidup. Hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk melihat dan belajar dari kesaksian hidup seorang Daud. Di tengah segala kesulitan, tantangan, bahaya yang dialami oleh Daud, dia tetap berseru kepada Tuhan dan selalu mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Sungguh luar biasa di sepanjang hidupnya, Daud senantiasa merasakan dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani yang dirasakan, tetapi berkat-berkat rohani,
juga Tuhan limpahkan dalam kehidupannya, sehingga dia bisa berkata, "Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi." Mazmur 9 ayat yang ketiga. Maka kita tidak perlu heran ketika Daud berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Mazmur 23 ayat yang kelima. Hidangan berbicara tentang berkat-berkat jasmani, sedangkan urapan berbicara tentang berkat rohani. Urapan adalah tanda penyertaan, perlindungan, dan penjagaan dari Tuhan. Adapun piala berbicara tentang suatu kemenangan, kebesaran, dan kejayaan. Karena itu, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai masalah dan besarnya tantangan, Daud sangat percaya bahwa ia tidak menghadapinya seorang diri. Ada Tuhan yang selalu menyertai dan berada di pihaknya. Ketika berhadapan dengan Goliat, raksasa Filistin yang tingginya 6 hasta sejengkal, lengkap dengan ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Daud tidak gentar dan tawar hati. Secara akal manusia, Goliat bukanlah lawan yang sepadan. Namun Daud percaya jika Tuhan beserta, maka tidak ada perkara yang mustahil. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Itu terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Daud begitu yakin dapat mengalahkan Goliat bukan dengan kehebatan dan kekuatan manusia, tetapi dengan nama Tuhan. Daud menggunakan bahasa iman. Pengalaman hidup Daud bercerita bahwa Tuhan benar-benar memelihara hidupnya, sehingga ia dapat berkata, "Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Karena itu, mari bersama dengan Daud yang telah merasakan kebaikan Tuhan, kita diingatkan untuk mewartakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan yang kita jalani. Kebaikan Tuhan kita ceritakan supaya orang lain juga bisa mengenal Kristus dan mengenal kebaikan Tuhan. Kita juga bisa menyaksikan Tuhan melalui sikap hidup kita. Bagaimana kita bersikap, bertutur kata, peduli, dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Sehingga melalui sikap hidup kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Meski persoalan menyapa, kesesakan menghampiri, dan permasalahan menerpa, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah usai. Kita ikrarkan kerinduan kita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Mazmur 9 ayat yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sungguh kami merasakan senantiasa kebaikan-Mu Tuhan. Meski di tengah pergumulan, kesesakan, penyakit yang kami alami, kami mau menyerahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah kami. Dan kami percaya
Jika Engkau ada bersama-sama kami, maka kami akan kuat, kami akan menang dari segala pergumulan kami. Dan kami rindu Tuhan, kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menceritakan dan menyaksikan kepada sesama kami. Terlebih bagi sesama kami yang belum mengenal Engkau. Sehingga ketika mereka mendengar dan juga melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kami, mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka mau mengenal Tuhan dan mereka diselamatkan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami akan melaksanakan segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Berkati kami dengan roh hikmat, kebijaksanaan. Kau berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati suami, istri, anak-anak kami. Biarlah kami semua senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Kami boleh menyaksikan senantiasa kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Saat ini kami rindu juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, yang ditimpa masalah, yang mengalami kesesakan, yang mengalami duka cita. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan mereka, menolong mereka, untuk mereka dikuatkan, mereka mendapatkan peneguhan hanya di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka boleh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai segenap tugas tanggung jawab kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi penolong setia bagi kami. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.